Selanjutnya kita akan membuat fungsi. Kalian sudah belajar fungsi dan prosedur waktu kuliah algoritma dan pemrograman? Sudah ya? Sudah. Oke, selanjutnya kita klik di tanda zip di folder luar. Kita tambahkan satu buah file yang namanya get fungsi. Terserah mau nama apa. Kita kasih nama get fungsi .php. Oke. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menampilkan ini kayak karyawan penerimaan nomor 1 itu namanya siapa. Jadi dia kirim parameternya itu 1, dia kembalikan dalam bentuk nama. Kita buat fungsi kecil tanda tanya PHP, terus tanda tanya lebih besar. Sudah itu kalian kuliah dari Ibu Tika kan kalau saya tidak salah. Sudah itu seluruh. Sudah ada rekam. Lalu di sini ada fungsi apa tulisannya? Fungsi terus nama variabelnya, variabel parameternya nama apa? ID apa? ID karyawan toh? ID. Fungsi namanya apa? Fungsi harus sesuai kan, kita mau nampilkan nama toh. Nama karyawan. Buka kurung ID karyawan, dia punya parameternya. Setelah itu kalau sudah tinggal kita tampilkan buat strip untuk cari datanya. Ambil di cari data di tabel. Oke, kita ambil yang variabel datanya itu kita kasih nama yang lain, misalkan variabel apa? Cari atau variabel hasil. Data kita kasih nama hasil. Kasih nama hasil. Variabel hasil query konektor, berarti harus ada dia punya koneksinya toh. Koneksinya dia nama apa? Konektor. Kita letakkan di atasnya. Konektornya 1 kali. Di konektor tuh ada di luar atau di dalam? Di luar, berarti ini kita tidak pakai tanda ini toh. Begitu kan? Terus select bintang from tabel karyawan where ID karyawan like variabel yang di atas ini toh. Diambil ini. Jika dia temukan, ini kita kasih nama D hasil. Jika dia temukan query yang ini, maka dia akan menampilkan nama kan? Jika tidak, dia menampilkan data kosong atau ini tidak perlu ditampilkan. Kosong berarti spasi. Begini kah? Nah, ini konektor masih error. Kurangnya di mana? Ayo. Kita lihat kembali
di stripnya ini, dicari data tidak, dia tetap seperti ini. Nah, pertanyaannya, dia get fungsi. Ini errornya di konektor. Di mana kira-kira? Kita buka konektor. Di sini betul, foldernya adalah konektor. Sekarang di get fungsi di konektor yang ini, dia salah. Oke, silakan dicek. Silakan dicek ayo yang salahnya di mana. Apakah di sini ada titik-titik atau seperti apa? Ini get datanya apa isinya? Nama karyawan. Kita sudah minggu lalu sudah tentang get data. Oh, sudah ya ini. Jadi kita gabung saja ke sebelah. Save dulu. Kita ambil nilai fungsi yang ini. Kita gabung di get data yang sudah pernah kita buat. Ini kan fungsi-fungsi kan? Nah, kita gabung di sini. Oke. Nama apa? Kita letakkan di sini. Kita letakkan di terakhir. Maaf. Ini nama karyawannya dia double. Jadi yang get fungsi ini kita batalkan. Kita delete dulu. Kita cukup satu get data yang ini. Get fungsi kita hapus ya. Terus di sini ada nama karyawan. Nama karyawan ini error. Kenapa? Karena nama karyawan sudah ada di atas. Tapi dia parameternya email loh. Nah, yang ini kita parameternya pakai ID karyawan. Jadi nama karyawan kita kasih tambah 1 di sini. Nama karyawan 1. Terus kita lihat di atas ini tidak ada file save all. Coba kita tutup, kita buka get data. Dia error di mana? Nah, di sini tidak. Tambah include. Oke, saya tambahkan. Di mana lagi? Sudah? Oke. Jadi sebenarnya tadi yang fungsi itu juga betul, tetapi fungsinya dia punya getnya konektornya itu harus ada di dalam. Kan tadi kita letakkan di luar, makanya yang menyebabkan dia error. Di get konektornya harus di dalam. Selanjutnya kita tinggal memanggilnya. Manggilnya di tabel transaksi di bagian sini. Kita tinggal ketik di sini. Nama karyawan 1 buka kurung, kita tutup kurung di belakang sini. Kita cek dulu fungsinya di sini. Dia akan mengirimkan hasilnya. D hasil. Oke. Sekarang coba kita kembali ke sini. Nah, dia sudah muncul nama. Kemudian karyawan yang menyerahkan caranya juga sama. Jadi kita tidak perlu buat lagi get data yang fungsi yang baru, tapi kita pakai yang lama. Kan dep ID-nya sama kan? Di ID karyawan serah kita tambahkan di sini nama karyawan 1 buka kurung
tutupnya di belakang. Seperti ini, terekam. Jadi dijalankan dia seperti ini. Terus untuk pelanggan, kita mau menampilkan nama pelanggan toh. Nah, kita lihat apakah sudah dibuat sebelumnya. Di bagian get data, ID karyawan, nama karyawan, harga satuan, nama karyawan. Belum ada kan? Nah, kita tambahkan lagi satu untuk menampilkan nama pelanggan. Di sini kita ganti dengan nama. Kemudian ini ID pelanggan. Sini select bintang from pelanggan. Where ID pelanggan. Like ID pelanggan yang di atas ini. Hasilnya dalam bentuk nama. Coba kita tambahkan fungsinya di transaksi sini. Nama pelanggan. Setelah itu coba kita lihat. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita mau menampilkan di tempat yang lain, tidak perlu kita ketik ulang-ulang lagi skrip yang untuk cek data di tabel lain toh. Cuma satu kali, kita hanya gunakan fungsi ini untuk memanggilnya. Jadi tidak perlu harus di select ulang-ulang. Yang penting sudah dibuat satu kali dan tinggal kita input. Kemudian apa lagi? Oh iya, kita lanjut ke proses pembuatan update-nya. Update-nya belum. Di data karyawan. Nah, formnya sudah jadi. Kita menuju ke tabel karyawan. Kemudian buat satu file baru dengan nama update karyawan.php. Di update karyawan.php ini, kita tambahkan script untuk mengubah data. Di ini. Kita letakkan di sini. Konektornya ada di dalam, di luar kan? Tapi filenya di dalam. Kita tambahkan seperti ini. Titik. Kemudian filter. Untuk filternya ini belum ada filenya. Oke. Filter ini untuk filter data, ini juga sama kayak fungsi. Jadi dia memfilter data yang diisi di dalam kayak nama. Itu tidak boleh ada tanda siku, kayak tanda siku, tanda petik, tanda kutip, kita filter. Jadi dia hanya menerima karakter-karakter yang diperbolehkan. Ini untuk mencegah terjadinya injection, kayak orang yang mau masuk ke halaman web tanpa izin. Jadi mereka mengetikkan skrip di halaman input. Nah, pada saat klik save, maka sebagian skripnya itu akan dihapus. Jadi skripnya tidak jalan. Mengerti? Ini itu dia punya fungsi filter. Nah, kita ambil ini. Ini kan dia dalam bentuk fungsi. Jadi kita letakkan sekalian di mana? Di get data toh. Nah, di get data ini kan memuat fungsi. Nah, kita letakkan di sini. Fungsi filter. Berarti nanti di update karyawan ini dia include get data. Begini.
Setelah itu filternya dia sudah berfungsi kembali. Nah, nama field yang pertama, dia ubahnya apa? Apa saja yang diubah? Di karyawan, nama, alamat, telepon, email, dan password. Nama, password juga kan tadi? Oke, jadi hanya ada 5. Berarti di sini nama fieldnya kita batasi sampai 5. Yang ke-6 tidak usah. Kemudian where, oh ya, kita ganti dulu dia punya nama atributnya, yaitu nama, alamat, telepon, email, dan password. Di bagian sini where ID karyawan. Where ID karyawan like nama variabel. Nah, di sini harus ada nama variabel. Nama variabel itu isinya adalah ID karyawan. Nama variabel isinya ID karyawan. Nanti di sini isinya adalah ID karyawan. Seperti ini. Nah, berarti di bagian ini di location dia kembali kemana? Label karyawan. Tabel karyawan.php. Di form, bukan tabel, form karyawan.php. Nah, di sini ada variabel karyawan, isinya adalah ID karyawan. Berarti di tabel karyawan, di karyawan itu, mana karyawan? Ini dia harus mengirim, harus ada satu lagi. Dia hanya mengirim nama, alamat, telepon, email, password kan? ID karyawannya tidak ada. Sementara di bagian sini dia membutuhkan ID karyawan. Maka dari itu kita harus kirim juga ID karyawan. Tetapi tipenya itu kita sembunyikan. Class form control required name-nya tab ID karyawan. ID karyawan ini ada yang potong kuku kah? ID karyawan. ID karyawan di sini adalah ID karyawan. Nah, jadi pada saat disubmit dia akan mengirimnya ke update karyawan. Dikirimnya adalah nama, alamat, telepon, email, password, dan ID karyawan. Sekarang coba kita testing dulu untuk yang karyawan. Kita ubah SOE jadi Keva. Kita klik simpan. Nah, dia belum berubah. Kira-kira salahnya di mana? Di bagian? Oke, jadi update kar. Kita edit lagi, cek lagi. Simpan. Oke, kita coba ubah nomor telepon dan email. Oke, sudah berubah. Coba kita ganti yang kedua. Oke, selanjutnya kita buat untuk mengubah data pelanggan. Untuk ubah data pelanggan, kita menuju ke
pelanggan dulu. Kemudian dia mengirimkan ID pelanggan. Saya letakkan di bawah sini. Tipenya hidden. Name-nya apa? Di pelanggan, ini juga ID pelanggan. Oke, dia mengirimnya ke update pelanggan. Oke, dia kirim ke update pelanggan sini. Ini atasnya tetap. Nah, di sini nama ID karyawan ganti dengan ID. Terus update pelanggan. Belakangnya ini ID pelanggan. Kemudian ini lokasinya adalah di form pelanggan. Ada yang kurang? Oke, kita tes. Kita ubah yang kedua. Jernih Tanesib ganti dengan Boleh. Naibonak ganti dengan Naikola. Jernih Wol misalkan. Kita simpan. Berubah ke sound. Naikolan jadi Wol, oke. Kita masuk ke jenis cucian. Di apa tadi? Di mana? Jenis cucian. Kita tambahkan apa? Tambahkan apa? ID. Tipenya hidden. Nama ID jenis cucian. Kemudian di sini oke. Kemudian kita menuju ke buat file baru. Update, bukan update ID, update jenis. Nah, ini ada berapa nih? Nama dan harga. Nama, kemudian di sini harga, di sini ID. Oke. Nama, harga. Iya kan? Nama, harga, where, ID jenis cucian. ID jenis cucian like nama variabel. Kemudian location-nya. Masih ada? Jenis cucian coba kita ubah. Handuk jadi serbet. Kita klik di simpan. Cari dong. Sudahkah benar? Sekarang kita masuk ya yang terakhir di data transaksi. Kita klik lagi di transaksi. Tambahkan apa?
Di bagian mana? Ini toh. Input terus input tipenya betul gak ini? Salah. Betul apa? Iden terus name-nya ID Isa. Name-nya ID. Terus sudah. Yang bagian ini sudah. Apa? Value. Value-nya ID apa? Dia dari D1 D kayaknya. Ya toh? Ambil saja. ID transaksi. Begini. Setelah itu selanjutnya apa? Selanjutnya apa, Bu? Oke. Nanti tugas kalian jangan save as. ID transaksi. Update. Jangan save as, jangan copy paste. Update transaksi.php. Ini apa saja isinya? Tanggal terima, ID karyawan penerima. Jadi ada tanggal terima. Terus ID karyawan penerima. Ya toh. Terus tanggal ambil, ID karyawan serah. Tanggal ambil, sabar, kita lihat dulu di webnya. Nah, kita buat hanya 2 ini. Ntar kita tambahkan. Tanggal terima, ID karyawan penerima, tanggal ambil, terus tanggal ambil, ID karyawan serah. ID karyawan serah. Terus ID pelanggan, nama penerima, status. ID pelanggan, nama penerima, status. Yang di bawah sini ID, tanggal terima, ID karyawan penerima, tanggal ambil, ID karyawan serah, ID pelanggan, nama penerima, status. Oke. Terus di bagian sini update transaksi. Transaksi set. Tanggal terima. Terus ID karyawan penerima. Sini ya. Kalian masih sadar. ID karyawan penerima, terus tanggal, terus ID karyawan serah, terus nama
nama penerima, terus status, where ID transaksi, like variabelnya. Oke, jadi dia sampai 7. 45. Coba cek dulu nama-nama nih, tanggal terima, ID karyawan penerima, tanggal ambil, ID karyawan, ID pelanggan, nama penerima, status, dan ID transaksi. Tanggal terima, ID karyawan penerima, tanggal ambil, ID karyawan serah, ID pelanggan, nama penerima, status, nama variabel. Oke, dia kembali ke Nah, sekarang kita ganti lagi, kita update yang di bagian transaksi. Ini kan tadi baru ada 2. Ya kan, baru ada tanggal terima, karyawan yang menerima. Selanjutnya apa? Tanggal ambil toh. Terbiasa di gelap, tiba-tiba terang. Tanggal apa tadi? Tanggal ambil. Pemalas ketik nih. Tanggal ambil. Lalu di sini tanggal ambil. Ya kan? Betul kok ini? Oke, selanjutnya ID karyawan serah. Berarti dia combo juga toh? Ini kenapa? Tunggu, posisinya salah. Tanggal terima di bagian atas, terus tanggal ambil di bagian bawah kan? Kalian juga tidak sadar ini. Sini toh. Ini tanggal ambil. Setelah itu apa nih? ID karyawan serah. Nah, ini kan yang terima tadi, kita ambil ini untuk ganti yang serah. Saya letakkan di bawahnya. Karyawan yang menyerahkan. Di sini kita tidak bisa lagi pakai data 1, harus berbeda toh. Jadi data 2, select bintang from karyawannya tetap. Terus di bagian sini D2. D saja. Di sini yang D. Angka 1 kita ganti dengan 2. 2 terus di bagian sini. Semua angka 1 di bagian ini kita ganti dengan 2. Sudah diganti semua? Sementara yang D-nya kan tetap toh? Oke. Data 2, select bintang from karyawannya tetap. Terus di bawah sini, jika ID karyawannya itu sama dengan ID karyawan penerima. Nah, ini ID karyawan bukan penerima. ID karyawan apa? Serah. Serah, ada suara mendesah. Serah di sini juga serah. Setelah itu kita save.
Masih kurang. Ini baru karyawan yang menyerahkan. Ada yang kurang? Selanjutnya untuk ID pelanggan. Ya toh? Kan yang ID karya ini sudah, selanjutnya ID pelanggan. Kita tambahkan, kita ambil yang ini lagi. Kita ganti sekarang yang 2, yang bagian blok ini, yang 2 dengan nomor data 3. Ini ganti dengan apa? Pelanggan saja. Lalu di sini select bintang from pelanggan. Oke. Select bintang from pelanggan. Ini di D3. Berarti name-nya ini ID karyawan. ID pelanggan kok. Select bintang from pelanggan, ID pelanggan. Di sini ID pelanggan. Betul ya. ID pelanggan, terus di bagian sini D3 itu yang select bintang from pelanggan. Berarti tetap ID pelanggan. Jam nama sama, kalau pelanggan sama, kalau petugas kan karyawan memang beda itu. Pelanggan. Coba bantu dicek. ID pelanggan. Di sini ID pelanggan, select bintang from pelanggan. D3 itu. Oke. Terus nama penerima dan status. Nama penerima yang mana? Kita sama dengan yang ini. Sampai atas. Ini ada apa tadi? Nama? Terus ini ganti dengan teks. Lalu terus bagian ini begitu. Kita cek dulu. Tunggu. Di sini Jernih boleh. Jernih boleh ini ada di Kevin Hauteas. Tanggal 2022 tanggal 9. Jernih boleh 9 bulan 11. Oke. Jernih bolehnya benar. Karyawan yang menyerahkan belum jadi. Pelanggan belum jadi. Ini belum muncul. Nama penerima masih keliru. Kita sampai jam 1 jam lagi. Nama penerima. Apa yang salah?
Coba lihat. Nama penerima. Coba kita lihat di nama penerima betul. Di mana lihat? Oke, kita perhatikan, perbaiki dulu yang combo karyawan yang menyerahkan. Dia tidak jadinya di bagian yang menyerahkan. Harusnya muncul Roni Nidbani. Nah, yang menyerahkan Roni Nidbani kan, yang menyerahkan. Tapi di sini muncul malah tidak ada sama sekali. Berarti salahnya dari atas ini. Dari sini sudah salah, data 2. Select bintang from karyawan. Di mana? Coba lihat. Oh, ini apa? Oh, masih di karyawan. Di mana kira-kira? Jadi kelirunya di mana? Di while. Jadi kalian lihat yang bagian atas ini variabel D1. Bawahnya kita pakai D2. Terus di bawah D2 pakai dan seterusnya. Kita jalankan lagi di Roni Nidbani dan Anita. Coba. Roni Nidbani, Anita ini sebagai penerima. Pelanggannya Dimas Anggara. Apakah sudah betul? Betul kah? Sudah ini Dimas Anggara, Anita. Nah, terus Roni Nidbani. Sudah betul. Ini 9. Oke. Setelah itu kita ada yang statusnya 0. Bukan require. Kayak ini tanggal ambil karyawan yang menyerahkan dengan nama penerima kan. Nah, kita cek dulu. Nama penerima dia bukan required. Kemudian di karyawan yang menyerahkan ini juga bukan. Terus dengan apa lagi? Tanggal ambil toh? Ya kan? Oh, kalian sudah musuh mengantuk kan? Sama. Setelah itu kita coba buat, ini form editnya sudah jadi. Selanjutnya buat untuk ubah. Kita ubah di sini nama penerima jadi siapa yang terima? Longa. Kita klik di simpan. Nah, Longa jadi kan? Ini Longa nih. Nah, sekarang Jernih boleh kita ganti dengan Andika. Betul. Ya toh. Roni Nidbani ganti dengan siapa? Maria Bunga. Betul. Kevin Hoteas yang di penerima kita ganti dengan Roni Nidbani. Betul. Ceknya begitu. Tanggalnya pasti tanggal berapa nih? 10. 10/11. Oke, dia formatnya bulan. Nah, sekarang statusnya belum toh? Statusnya itu ada apa saja? Nah, ketik satu-satu lah. Nah, untuk status ini kita tambahkan di bagian terakhir. Kita pakai yang mana? Status juga dinamis, kan diambil dari dalam situ. Letakkan di
Yang lama itu adalah buat formnya. Ini namanya status. Oke. Data yang ke 4, terus di sini kita ganti 3 jadi 4. Kalian lapar kah? Coba lihat, ada yang belum diganti. Pas, data 4. Terus, select bintang from. Transaksi apaan? Nah, dia ini masalahnya statis. Dia bukan tabel status sendiri, dia tidak ada tabelnya. Jadi kita buat seperti apa? Yang mana ya? Kita buatnya itu seperti temanmu tadi bilang, pakai option. Sama dengan yang di, nah, lihat di sini. Di mana? Tidak. Filter bukan di edit form. Form apa tadi? Edit form. Dia sama dengan kayak jenis kelamin. Kan dia statis toh? Nah, kita ambil contoh yang, tapi ini tipenya radio. Nanti di bagian ini yang berubah nanti. Nah, oke, kita modifikasi yang tadi. Kita tidak pakai perulangan. Jadi kita hapus ini. Oke. Kita hanya pakai option seperti kata temanmu. Option, lalu di sini ada D-nya tidak, value-nya kita hapus dulu. Kan begini toh. Ini kita ganti dengan, nah dia posisinya kan begini. Selected-nya ini kita hapus dulu. Nah, di sini dia ada name. Name-nya maaf. Value. Oh ya, dia ada select-nya ya. Select-nya tetap. Select, terus ini ada name. Name-nya itu apa tadi? Status. Kemudian di bagian bawah sini ada select untuk tutupnya. Oke, optionnya itu ada value dan juga ada captionnya. Nah, ada total ada berapa banyak tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kita edit satu-satu dulu supaya gantinya gampang. Mana? Dia di bagian ini. Input, shift N. Kenapa mata sakit? Sedih. Input. Nah, value-nya ini kita ganti dengan status yang pertama apa? Diterima. Terus, nah if jika dia punya nilai variabelnya adalah status toh.
Jika isi statusnya itu adalah diterima, maka dia cek, maka dia tadi kita pakai apa? Selected kan? Maka echo-nya selected. Nah, di sini kita pakai kalau list itu kita kalau di ini terekam atau tidak. Nah, di sini ini pakai list dinamis. Nah, kalau select itu dia pakainya selected. Selected sama dengan selected. Kita pakai selected langsung. Oke, tinggal kita perbanyak. Ada 7. Diterima terus. Dicuci, dikeringkan, disetrika. Dicuci. Dibungkus, siap diambil. Dan apa, Firno? Nah ini. Menjengkelkan. Diterima. Dikeringkan, ini hurufnya benar kok. Oke, coba kalian lihat dulu. Ini penjelasan seperti apa. Berarti selectednya ini harus ada kelas toh. Kelas form control. Terus ada requirednya. Ada name-nya. Coba lihat. Nah, dia tampilkan input yang pertama. Input atau option? Option. Iya toh. Option, terus di belakangnya ini option tutup, bukan label. Oke, value-nya seperti ini. Jadi jika statusnya sama dengan diterima, maka dia selected diterima, captionnya diterima. Oke, sekarang coba kita tes dulu. Di sini sedang dicuci. Nah, ini ada keliru. Di mana? Di caption. Di mana tuh? Diterima. Bawah paling baris yang keberapa? 170 paling ujung. Ujung kiri, kanan, depan, belakang. Diterima terus. Bagian ini, iya memang dia double karena ini satu PHP. Script PHP-nya full. Coba kita lihat di selesai. Ini ada belakangnya ada dan selesai dia mau. Sedang dicuci.
Kalau tidak mau berarti ada kesalahan kata ini. Sedang dicuci. Dicuci. Mana? Berarti memang database-nya itu yang tidak ada. Kita ganti di transaksi ini. Ini barang tidak ada, kita sudah membuat sembarang. Ini ganti dengan apa? Terus di sini selesai. Tidak masalah dia double. Jadi masalahnya itu di data sebenarnya. Nah ini selesai kan? Selesai dicuci. Hati-hati omongnya. Cuci. Terus selesai. Di belakang sini kita harus tambahkan gitu, dicuci. Selesai. Asalnya di mana? Coba kita tambah yang ini yang kosong nih. Oh ya semua ada. Coba ubah dicuci jadi dikeringkan. Dari itu. Nah, coba kita ganti yang kedua. Sudah. Sudah jadi semua. Nama penerima Longa. Ini Alo. Oke, untuk update data semuanya sudah bisa berjalan dengan baik.